Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman Trip on Truth dimanapun berada. Hari ini kita masih berada dalam suasana awal tahun 2021. Tentu harapan kita sama, yaitu tahun ini jauh lebih baik, dan yang pastinya semoga COVID-19 ini segera berakhir, dengan catatan kita tetap mengikuti anjuran pemerintah, jaga jarak, hindari kerumunan, dan kalaupun teman-teman mau keluar bepergian, bisa meminimalisir penularannya dengan menggunakan masker atau hindari bersentuhan langsung. Dan kalau tidak penting, lebih baik di rumah aja. Kayak saya hari ini, saya tetap di rumah. Yang pertama karena kondisi saya juga masih flu, jadi itu sangat rentan ya. Jadi itu saya sebaiknya di rumah saja. Nah, teman-teman, 3 hari yang lalu saya mengorder atau memesan salah satu alat manual brew atau alat kopi manual, dan tadi malam udah nyampe di tempat saya. Jadi hari ini saya akan mereview alat ini sekaligus mempraktikkan cara penggunaannya, terus karakter kopi yang nantinya dihasilkan seperti apa. Nah, kita langsung buka dulu. Jadi kemarin saya belanja di online shop, kalau nggak salah namanya ARB Shop ya, di Makassar. Nanti linknya atau kontak WA yang teman-teman bisa hubungi saya sertakan di deskripsi. Packingannya juga rapi, sangat safety. Mari kita buka. Jadi mungkin teman-teman bertanya, kenapa saya belinya mocha pot? Rencananya sih saya pengen koleksi satu persatu alat manual, karena kita sekarang mainnya di kopi bukan di alkohol lagi. Kenapa saya beli duluan mocha pot? Mocha pot itu adalah alat manual kopi favorit saya. Sangat favorit. Kenapa? Kopi yang dihasilkan mocha pot ini sangat berkarakter. Jadi buat teman-teman yang suka kopi yang cenderung strong, itu saya sangat menganjurkan menggunakan mocha pot ini. Ini dia ukurannya sangat kecil, bisa dibawa kemanapun, apalagi buat teman-teman yang hobi berpetualang, hobi mancing mungkin, atau hobi bepergian. Di saat pandemi sekarang ini banyak kedai-kedai kopi yang tutup ya, jadi ini sangat menjadi alternatif. Nah, yang pertama kita buka si mocha potnya dulu. Ini dia penampakannya. Jadi toko tempat saya beli ini ya cukup amanah ya. Mari kita lihat sini. Nah, seperti ini teman-teman. Seperti ini penampakannya. Ini namanya mocha pot. Jadi mocha pot ini salah satu alat kopi manual tertua ya di dunia. Dia pertama diciptakan tahun 1933. Wow. Jelas saya belum lahir. Nggak tahu kalau teman-teman udah lahir mungkin. Jadi dia ditemukan oleh salah seorang insinyur Italia, namanya kalau nggak salah Bialetti, benar, Bialetti. Dia adalah seorang insinyur Italia. Dan kenapa memakai kata mocha pot? Gini sejarahnya. Jadi Mocha itu adalah salah satu kota di Yaman. Kenapa si Bialetti ini memakai kata mocha? Karena banyak literatur yang membahas kalau biji kopi itu berasal di daerah Afrika. Ada kawasan di daerah Afrika. Dan negara-negara Arab di zaman dahulu itu, sebelum abad 17, mereka sempat memonopoli perdagangan kopi. Ya, sampai sini paham ya. Jadi bangsa Afrika dulu itu belum bisa berdagang. Dia cuma taunya menanam biji kopi. Tapi yang notabene bangsa Arab pada saat itu sebelum abad 17 sudah bisa berdagang. Makanya dia sempat memonopoli perdagangan kopi. Nah,
dipilihlah kota Mocha ini, atau dalam bahasa Arab Al-Makkah, di kota Yaman, sebagai jalur khusus perlintasan atau pelabuhan untuk mengirim biji-biji kopi ini ke negara-negara Eropa, termasuk Italia, termasuk Jerman. Bahkan itu pula yang jadi cikal bakal kenapa sampai kopi masuk di Indonesia, yaitu dibawa oleh Belanda. Benar sekali. Karena jalurnya seperti tadi, dibawa negara Arab keluar ke Eropa, di Eropa berkembang, sampai ke Italia, Jerman, Belanda masuk menjajah kita. Nah, di situ boleh diperkenalkan di Jawa. Di zaman dahulu itu orang belum bilang kopi. Dulu itu orang cuma bilang cup of Java atau kopi Jawa. Tapi hari ini saya tidak mau membahas soal sejarah kopi, itu cuma materi pengantar. Kita kembali ke Mocha Pot ini. Di Mocha Pot ini ada beberapa part atau bagian. Yang pertama saya review adalah, jadi ini kapasitasnya kurang lebih 300 ml, atau kalau sudah jadi kopi itu bisa jadi 2 cup atau dinikmati orangnya. Cup ya, bukan gelas yang besar, cup. Terus ini part yang kedua, ini adalah filter ya, filter. Terus yang ketiga, ini adalah wadah yang nantinya tempat kopi tersebut setelah melewati filter ini. Jadi saya jelaskan satu-satu. Ini diisi air, ya. Tapi kalau saran saya supaya ini awet, nggak terlalu lama kena api, sebaiknya teman-teman sebelum menyajikan kopi itu sebaiknya didihkan air di tempat lain. Nah, setelah airnya mendidih, dimasukin di sini. Terus gunanya filter ini, terus ada corongnya di bawah. Disinilah nanti kopi kita yang sudah digiling dimasukkan. Nanti kita perhatikan langsung. Jadi misalnya ini kopi, kita isi ke sini. Itu jangan terlalu ditekan karena apa? Jika terlalu padat kopi di dalam filter ini, proses ekstraksi itu akan sangat lama, bahkan mungkin nanti kopinya tidak akan keluar. Nah, ini filter ya. Terus yang ketiga, ini adalah ada corong lubang. Nah, disinilah nanti kopi itu akan naik. Saat semua kita pastikan airnya sudah habis, matikan api, udah kopinya siap disajikan. Nah, itu tentang Mocha Pot. Jadi ini yang saya beli cuma custom ya. Kalau merek original itu Bialetelli. Benar, Bialetelli. Yang merek asli ini cuma saya beli custom karena hanya untuk pemakaian pribadi dan hanya untuk buat mengecek kualitas kopi. Karena kopi itu sendiri beda penyajian, beda suhu air, beda green size atau ukuran biji kopinya, itu kan rasanya akan berbeda. Jadi sangat keliru teman-teman jika ingin memperdebatkan tentang kopi. Sharing boleh, berdebat jangan. Karena apa? Beda kedai, beda tempat, beda standar. Kalau Anda mengatakan bahwa wah di kedai A di sana kopinya begini, ya terserah dia. Mungkin standar tempatnya dia beda. Mungkin dia suhunya pakai lebih tinggi atau customernya suka lebih kopi strong, kita nggak boleh komplain. Selama kita berbicara pasar, it's okay. Nah, terus yang kedua, ini Mocha Pot ya. Nanti boleh kalau teman-teman masih ada yang ditanyakan silahkan bertanya di kolom komentar. Terus yang kedua, pasangannya si Mocha Pot ini. Nah, kalau teman-teman menggunakan beli di toko roast bean atau biji kopi seperti ini tidak bisa langsung kita olah di Mocha Pot. Harus melewati si imut ini. Si imut. Nah, teman-teman harus beli juga ini grinder manual. Nah, jadi yang hobi bepergian boleh membeli seperti ini. Ini grinder manual ya. Oh ya, jadi harga dari Mocha Pot ini kalau teman-teman beli yang custom, harganya kalau nggak salah 85.000. Sangat murah. Sangat murah, 85.000. Terus grinder manual ini harganya sama 85.000. Jadi kemarin itu total 160 tambah biaya pengiriman dari Makassar ke Pahar 21. Jadi kemarin saya cuma transfer 190.000. Sangat murah ya. Nah, ini grinder manual
Jadi kelebihannya kalau kita memiliki grinder seperti ini, seperti yang saya katakan tadi, beda penyajian kopi itu beda ukuran gilingan ya, bahasa sehari-harinya, atau green size kalau dalam istilah kopi. Misalnya teman-teman mau menyajikan kopi dalam metode P60 atau P60, nah itu green size-nya beda lagi. Atau mau menyajikan kopi metode tubruk atau langsung siram, itu beda lagi green size-nya. Khususnya ya, ini opsional juga atau pilihan juga. Biasanya kalau saya menggunakan moka pot, kalau di grinder digital atau di grinder elektrik itu saya biasa menggunakan fine 3. Fine 3 itu hampir udah jadi halus. Belum jadi halus sih, masih agak-agak kasar. Nah, cuma kendalanya ya, grinder manual ini dia itu tidak dilengkapi dengan angka ukuran green size. Jadi saran saya buat teman-teman yang nantinya akan membeli, untuk sering-sering menguji, mencari kalibrasi atau ukuran yang tepat. Mari kita udah satu persatu. Jadi ini pada saat teman-teman beli, teman-teman akan mendapatkan ini, atau ini adalah handle. Ini adalah alat pemutarnya ya, handle. Kalau nggak ada ini nggak tahu kita mutarnya pakai apa. Ini handle. Terus jika kita buka seperti ini akan terbagi dua. Yang pertama itu ini adalah wadah tempat penampungan roast bean atau biji kopi yang setelah kita grinder atau kita giling, dia akan tertampung di sini. Nah, ini ada apa sih namanya ini? Tempat untuk melihat yang nantinya sudah digiling, akan jatuh di sini. Terus ini adalah part yang paling inti di grinder manual ini. Jadi disinilah roda penggeraknya atau gear dari grinder ini. Jadi yang seperti yang saya katakan tadi, grinder manual ini kelemahannya dia tidak mempunyai angka ya. Kalau biasanya di grinder elektrik ada medium, ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8 tergantung merek grindernya. Ini manual. Jadi pada saat teman-teman sudah membeli ini, saya sarankan mungkin sering mencoba beberapa biji kopi. Misalnya mentok kiri dulu, putar kiri, dimasukkan beberapa biji kopi, terus dilihat hasilnya seberapa halus. Terus trial yang kedua atau percobaan yang kedua itu diputar lagi ke kiri, lebih longgar lagi, kita lihat hasilnya seperti itu. Nah, kalau saya sih masih pakai perasaan ya, mungkin mentok ke kiri terus dilonggarkan sedikit. Mungkin itu jatuhnya kalau di grinder elektrik itu pine 2 ya, pine 2,5. Pine 2,5 itu atau pine 2 itu belum jadi serbuk, belum jadi bubuk, dia masih agak kasar. Sangat cocok untuk metode seperti moka pot ini. Nah, nggak ada lagi. Sebenarnya pasangannya ini masih ada ya. Kalau nggak salah namanya kompor portable yang buat camping. Jadi misalnya kita mancing atau lagi melaut, nah harga dari kompor portable itu yang biasa dipakai camping itu yang seukuran ini ya, kalau nggak salah seukuran ini, dia tuh harganya cuma nggak sampai 180.000 mungkin ya di online. Nah itu pasangannya, tapi kalau di rumah pakai kompor gas nggak apa-apa. Cuma saran saya pakai api kecil dan gunakan air yang sudah dididihkan sebelumnya. Jadi wadah ini tidak terlalu lama kena api, karena ini kita cuma pakai custom. Jadi kira-kira kalau kita menggunakan air yang sudah mendidih, mungkin durasinya sampai terjadi ekstraksi kopi ini mungkin tidak sampai 5 menit. Nah sekarang saya ingin menjelaskan sebelum kita praktek, menjelaskan proses kerja dari moka pot ini. Jadi gini, pada saat semua sudah ready seperti ini, anggaplah ini semua sudah terisi air, ini sudah terisi kopi. Pada saat sudah mendidih, mungkin teman-teman biasa memasak air, itu terjadi pada saat mendidih itu ada uap ya. Nah, karena ini tertutup dalam, jadi otomatis uapnya itu naik ke atas. Nah, saat
air yang naik ke atas ini melewati filter yang terdapat kopi di sini ya, disitulah disebut proses ekstraksi. Nah, jadi jika semakin kecil green size biji kopi teman-teman, jangan heran sudah pasti strong. Nah, kalau selera saya suka kopi dengan cita rasa strong, jadi saya cenderung menggunakan pine 2 ya, atau hampir halus. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan mau bikin kopi yang level seperti apa, strong kah, medium kah, atau soft. Itu bisa menyesuaikan di green size nanti. Karena logikanya seperti ini, semakin halus biji kopi itu kan memperlambat proses air itu melewati filter ini. Semakin lambat dia akan semakin mengikat banyak senyawa-senyawa dari kopi ini tersebut. Ya, paham ya? Nah, setelah melewati filter ini, nah, kopi akan tersaji di wadah ini melewati corong atau cerobong ini. Nah, setelah semua dipastikan kopinya airnya sudah habis di wadah pertama ini, matikan api, sudah siap disajikan. Langsung kita tuang. Nah, terserah teman-teman nanti mau pakai fresh milk atau pakai susu kental manis atau pakai gula. Terserah teman-teman. Jadi mungkin nanti ada yang pengen ditanyakan, silakan teman-teman tinggalkan pertanyaan di kolom komentar dan kita langsung praktek. Trip on true, yes, this is true. All alive. The devil's in the detail, and good inside. Oh, a holy crime. But how can I hide you without an alibi? It's a lover's fight without an alibi. You took my innocence. I can't wait no longer. I'm playing with the monsters. Everything that brought me alive. Going wrong like nonsense. Ya, teman-teman, di sini udah lihat ada 3 roast bean atau biji kopi yang sudah di roasting. Yang pertama adalah Franger dengan level roasting medium. Terus yang kedua Robusta Tempur dengan level roasting dark. Terus yang ketiga Java Franger light roast. Jadi ini semua Arabica. Ini Arabica, ini Robusta. Nah, ini Franger adalah nama gunung di Jawa Barat. Jadi kalau teman-teman menemukan di kemasan kopi ada keterangan seperti Franger atau Tempur, Tempur ini juga nama gunung kalau nggak salah di Jawa Tengah. Kalau teman-teman menemukan di kemasan kopi ada tulisan seperti ini, berarti dipastikan itu adalah asal dari kopi tersebut, ya. Nah, kita langsung. Nah, di sini saya menggunakan blend atau mencampur 2 jenis kopi, yaitu yang saya gunakan adalah Robusta Tempur. Terus saya mix dengan Franger medium roast. Mari kita perhatikan. Jadi di sini karena saya belum memiliki digital scale atau timbangan digital, jadi saya perkirakan aja ya. Nanti teman-teman kalau punya digital scale. Jadi ini perkiraan saya sekitar 15 gram. Nah, setelah saya campur seperti ini, teman-teman siapkan alat grinder manualnya. Nah, setelah seperti ini kita putar. Jadi putarannya santai aja. Jadi di dalam tuh terasa banget, biji kopi tersebut dihancurkan oleh mata pisau dari penggiling ini. Jadi teman-teman, ini wadahnya udah saya isi air mendidih ya. Jadi pada saat proses menggunakan muka pot ini nanti durasinya nggak terlalu lama. Jadi step selanjutnya kita masukkan kopi yang sudah digiling tadi. Kopi itu jangan terlalu dipadatkan pada saat memasuki filter ini. Cukup pinggir filternya ditepuk-tepuk begini. Karena jangan terlalu ditekan seperti ini. Takutnya kalau proses ekstraksinya tuh sangat lama, bahkan mungkin
tidak keluar kopinya nantinya. Nah, cukup diratakan saja permukaannya. Setelah itu kita letakkan di sini, kita putar. Setelah mocha potnya kita panaskan, saya sih menggunakan biasanya sih menggunakan pelapis seperti ini. Terserah teman-teman punyanya apa seperti di rumah, bisa besi plat atau besi rangka ya, supaya alat ini nantinya akan awet. Takutnya cepat rusak kalau langsung kena air, kena api maksudnya. Nah, itu proses ekstraksinya masih sedang berlangsung. Jadi jika terjadi seperti ini ya teman-teman gak usah panik, cukup kecilkan aja apinya maksudnya. Jadi teman-teman, ini hasilnya saya coba pakai susu dulu. Nanti di lain waktu saya akan tanpa susu atau tanpa gula. Karena ini jam-jam ngopi santai saya, masih pagi, jadi saya ngopinya pakai susu dulu. Jadi mudah-mudahan tutorial tadi bisa membantu teman-teman yang ingin menggunakan mocha pot ya. Jadi nanti link toko online-nya saya sertakan di deskripsi. Jadi yang sudah nonton video ini dari awal hingga akhir, makasih banget. Jangan lupa subscribe. Nantikan saya di trip saya selanjutnya.